Halo semuanya, saya Jova Pratama. Nama saya Pawan Abdi Pratama. Saya Taufik Rahman Saleh. Taruh dulu. Ini kita pernah satu orang nggak sih? Iya ya. Mana ya? Alif. 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 Sama nggak? Alif. Halo, perkenalkan nama saya Alif Fatahullah. Kita dari Kelompok 2 Statistika. Sekarang kita udah ganti baju nih. Nah sekarang kita mau ngapain sih? Sekarang itu kita mau ke kampus buat ngumpulin data. Gimana sih cara kita ngumpulin data, Kak Jo? Kita ngumpulin data ini pakai dua metode. Pertama metode langsung datang ke responden menggunakan scan QR. Dan yang kedua apa? Yang kedua itu dengan cara mengirim link WhatsApp. Yaudah sekarang ayo kita ikutin kita ya. Nah, di sini saya dan rekan saya Taufik sudah ada di kampus. Di sini saya sudah menemukan satu responden dan di sini saya menggunakan metode barcode untuk pengumpulan datanya. Di sini saya sudah meminta izin dulu terlebih dahulu untuk memvideokan dan untuk mengisi apakah berkenan untuk mengisi barcode-nya untuk mengisi Google Form kita. Nah, untuk tata cara membuat scan barcode-nya seperti ada di video ini. Karena kita buka scan barcode-nya, nanti akan masuk ke sebuah link atau sebuah website. Nah, sebentar. Nah, di sini kan sudah masuk nih formnya. Jadi, responden akan mengisi namanya. Habis itu mengisi universitasnya. Nah, di sini baru soal untuk bagaimana data kita nih dikumpulkan. Habis itu tinggal pencet kirim deh. Nah, seperti itu aja cara kita melakukan pengambilan data menggunakan barcode. Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih bagaimana saya dan rekan-rekan saya untuk pengambilan data. Nah, di sini teman-teman, saya sendiri akan ngasih tahu bagaimana cara kita menentukan data kelompoknya nih. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sebaran data ini itu adalah hasil dari data yang tidak tadi kita kumpulkan. Nah, di sini ada JP. JP itu sama dengan tinggi dikurang R. Jadi tinggi itu data paling tertinggi dari sebaran data tersebut, dan juga kalau R itu rendahnya. Jadi data terendah dari sebaran data ini. Jadi paling tinggi berapa nih? Paling tinggi 60 dikurang berapa? Di sini 10. Jadi sama dengan 50. Nah, di sini ada JI nih. Ini jumlah interval. Di sini kita ambil contoh jumlah intervalnya 7. Jadi JP dibagi interval. Jadi sama dengan 50 dibagi 7. Jadi sama dengan 7,1. Kita buatin jadi 7. Nah, di sini nih kita buat nih kolomnya. Ini ada N, F, dan titik tengah. N ini nilai, F ini frekuensi, yang ini adalah titik tengah. Nah, yang pertama nih, N-nya dulu nih. N-nya ini dari bawah berapa? Intervalnya berapa? 7. Nah, dari samping ini karena interval dibulatin juga, jadi sama dengan juga 7. Gitu. Nah, terus abis itu kita lanjut ke frekuensinya. Frekuensi ini adalah dimana misalnya contoh 10 sampai 16. Di sini sebaran datanya tuh ada berapa nih? 10 sampai 16. Ada berapa banyak? Di sini setelah saya hitung ada total ada 12. Berarti kita tulis di sini 12 gitu. Nah, habis itu kita cari lagi nih 17 sama 23 ada berapa nih? Ternyata ada 4. Kita tulis sini 4. Nah, itu sampai seterusnya ya. Nah, kan frekuensinya udah kita tentuin nih. Jadi habis itu kita totalin berapa nih? Nah, ini kita totalin jadi berapa nih? Kita tambah nih 1 tambah 3
tambah 4, tambah 2, tambah 7, tambah 4, tambah 12. Sama dengan berapa? Sama dengan 35. Nah, habis itu kita cari nih titik tengahnya nih. 10 sampai 16, berapa titik tengahnya? Oh ya, di sini ingat ya teman-teman, kita harus mulai dari yang paling rendah dulu, jangan yang paling tinggi ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, 10 berapa nih? 10, 11, 12, 13, 14. Yang tengah berapa nih? Yang tengah adalah 14. Berarti kita tulis di sini 14. Nah, habis itu kita lanjut lagi nih. 17 sama 23 berapa nih? Tengahnya 21. Gitu. Kita lanjut lagi. 24 sampai 30 berapa nih? 28. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita lakuin sampai akhir ini nih, sampai paling atas. Nah, jadi total dari data kelompok ini adalah 35. Nah, jadi gitu ya. Total semua itu, jadi kesimpulannya adalah akhirnya itu semuanya itu data kelompoknya hasilnya 35. Nah, untuk rumusnya kita jangan lupa ya teman-teman menggunakan seperti ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalau ingin membuat tabel, usahakan dari bawah, jangan dari atas, jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Dan usahakan lebih teliti lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat grafik histogram menggunakan data kelompok yang tadi kalian sudah buat. Nah, untuk membuat grafik histogram ini, kalian hanya perlu membuat data frekuensinya dengan titik tengahnya. Lalu kalian ke data sini, kalian klik, lalu kalian urutkan datanya itu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Lalu kalian klik kotak yang di bawah ini, kalian ke charts, lalu pilih kolom cluster yang ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi data grafik histogramnya. Nah, lalu kalian ingin menambahkan data labels seperti ini. Lalu kalian pilih datanya, dan gapwidth-nya kalian kecilkan menjadi 0%. Nah, seperti ini. Lalu kalian pilih yang ini, lalu ke bordernya kalian pilih solid line, kalian gunakan warna favorit yang kalian mau, seperti ungu. Habis itu sudah jadi. Nah, kalian tinggal ganti namanya saja. Namanya kalian ganti sesuai dengan data kalian ya. Namanya kita ganti Nah, setelah kalian ganti namanya seperti itu, kalian tinggal close. Ini sudah jadi ya teman-teman, grafik histogramnya. Untuk grafik yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan grafik yang kedua, yaitu grafik poligon. Yang dimana grafik poligon itu sama dengan grafik histogram, yang dimana kita akan mencari, pertama-tama kita akan mencari data kelompoknya terlebih dahulu. Jadi rekan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mencari data kelompok dan membuat data kelompok. Nah, kita akan memakai data kelompok itu. Terus, dengan I-nya 7, kita akan mendapatkan nilai segini. Kita akan mencari nilai atas dan nilai tengahnya, nilai bawahnya terlebih dahulu. Kita akan mencari nilai bawahnya terlebih dahulu. Di mana di sini ada 10, kita akan mengurangi 7 kalau mencari nilai bawahnya. Jadi 3 per 9 sampai 9. Sedangkan nilai atasnya ditambahin 7, jadi 61 sampai 67. Dengan F-nya 0, titik tengahnya 64. Sedangkan nilai bawahnya F-nya 0 dengan titik tengahnya 6. Kita akan membuat grafiknya dengan cara kita akan select, kita akan ngambil titik tengahnya, terus kita ke seperti ini.
sudah berhasil membuat grafik poligon. Nah, teman-teman sudah memahami tentang grafik poligon kan saya membuatnya. Oke, kita akan melanjutkan grafik yang ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu grafik OGIF. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan grafik yang ketiga, yaitu grafik OGIF yang Nah, kita akan memakai data kelompok yang akan saya tadi jelaskan. Oke, yang di sini terdapat nilai, frekuensi kumulatif, frekuensi kumulatif dengan titik atas. Pertama-tama kita akan mencari frekuensi kumulatifnya dengan cara kita akan menambahkan setiap frekuensi, yaitu 12. Di sini 12 tambah 4 yaitu 16. Sini 7 tambah 16 itu 23. 23 tambah 2 itu 25. 25 tambah 24 29. 29 tambah 5 34. Ini 31 35. Nah, cara menghitung persenan frekuensi kumulatif itu kita cukup membagikan angka 35 ini dengan dikalikan 100. Jadi ini hasilnya 100. Selanjutnya ini 34 bagi 35 dikali 100 itu 97,1. Dengan ini 29 dibagi 35 dikali 100 itu 82,9. Di sini 25 dibagi 35 dikali 100 itu 71,4. Di sini 23 dibagi 35 dikali 100 itu 65,7. Dan 16 dibagi 35 dikali 100 itu 45,7. Sedangkan ini 34,3. Selanjutnya kita akan mencari TA. Mencari TA itu dengan mengambil setiap nilai tertingginya dan ditambahkan 0,5. Jadi di sini 60,5. Sedangkan di sini 51,5. Yang di sini 44,5. Di sini 37,5. Sini 30,5, sini 23,5, dan di sini 16,5. Sini 16,5. Jadi gimana kita akan blok semua data ini? Kita ke data, kita urutkan dulu yang dari yang kecil ke yang besar. Masuk ke insert, pilih ini. Kita tulis saja modelnya ini. Selanjutnya kita pilih sini, select data, kita edit ini, blok semua data yang di TA. Terus kita tekan OK. Kita matiin dulu, pencet OK, dan hasilnya seperti ini. Kita bisa menambahkan data labelnya. Sudah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik pie chart. Di grafik pie chart ini kita hanya membutuhkan nilai dan frekuensi. Dan cara membuatnya adalah kita blok dulu nilai dan frekuensinya, lalu pilih insert, lalu ke diagram lingkaran, pilihan 2 dimensi, dan ini sudah jadi. Nah, teman-teman, tadi sudah melihat kan bagaimana cara kita pengambilan data, gimana cara kita pembuatan data kelompok, bahkan kita juga sudah kasih tahu gimana cara pembuatan grafik. Nah, grafiknya ada apa aja sih? Yang pertama itu ada grafik histogram, Yang kedua ada grafik poligon. Yang ketiga ada grafik OGIF, dan yang terakhir ada pie chart. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video, kami ucapkan terima kasih. Dadah.